Itu masjid, makam apa segala macam udah nggak beroperasi bang. Ditinggal, memang benar ditinggal. Betul. Tiba-tiba tiap malam, boleh abang cek, tanya warga di sana, itu ada orang ajan, ada orang ngaji, masya Allah. Dia gotong kayu berdua temen nih bang, si Dudi nih sama Wiwit itu, dia gotong, teriak kenceng. Rupanya yang dia gotong bukan kayu bang, katanya, kata dia nih berdua, pocong. Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputra Kristiansyah. Seperti biasa, gua udah menghadirkan satu narasumber yang bakal menceritakan pengalaman mistisnya. Jadi narasumber gua pernah bekerja di salah satu pabrik mebel yang ada di Bogor. Kita sapa dulu aja nih. Sebelah gua udah ada Pak Badar. Halo Pak. Halo. Aduh. Pak Badar datang lagi nih kedua kalinya. Iya. Sebelumnya cerita tentang ojol ya Pak ya. Ojol. Yang belum nontonnya videonya Pak Badar, nanti linknya gua kasih di deskripsi nih. Nah Pak Badar nih sering dipanggil Babe ya Bang? Babe. Gak apa-apa nih, saya panggil Babe nih. Silakan. Oke. Emang udah tua. Nah Babe ini pernah kerja di daerah Bogor ya, pabrik mebel ya. Iya. Katanya itu punya sepupu. Sepupu. Jadi kita bantu-bantu di sana, dia kan kontrak di sana. Jadi kita bantu. Bikin kusen lah. Kusen pintu lah segala macam. Oke, kalau boleh tahu tahun berapa itu, Be? Itu 2013. 2013 saya ingat itu. Dari pindah tuh, dia pindah ke situ, kita bantu-bantu belanja lah ya, bahan baku. Nah, kita kerja di situ lah sama dia, sama sepupu. Oke. Dan di pabrik itu kan tadi sempat cerita sedikit ya, Be. Katanya pernah terjadi gempa ya. Nah, gempanya itu tahun 2014. Dan tapi sebelum gempa itu udah banyak keanehan yang saya alami di situ. Berarti dari saya ingat banget itu daerah Cibadak, Bogor, desa Sukamakmur. Oh, Sukamakmur, di situ desanya ya? Iya. Oke. Jadi kerja di situ dari 2013 ya, Be? Iya. Dan 2014 ya sempat terjadi gempa ya. Iya. Mungkin pada tahu kali ya orang Bogor ya. Waktu tahun 2014, kalau saya jujur lupa ya. 2014 kalau sempat ramai itu saat itu. Dan banyak korban jiwa ya, Be? Banyak, ada. Jadi untuk bagaimana ceritanya kita tahan dulu, Be. Oke, sebelum masuk cerita seperti biasa nih, gue mau nginfoin ke kalian, bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Nanti bakal hubung ke WhatsApp admin kita. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nih, nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Babe Badar nih, tonton terus sampai habis. Jangan kemana-mana, karena Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi awal tuh saya ikut sepupu itu, suami istri ya. Saya diajak ke sana kan. Kita buat mebel kusen juga, dia punya material juga gitu kan. Kita bantu-bantu lah di sana kan. Di sana itu dia ngontrak. Jadi bukan rumah milik gitu. Dia ngontrak situ karena memang saat itu daerah situ pangsa pasar tuh tentang mebel kusen tuh bagus gitu ya. Banyak ya. Menarik, peminatnya banyak. Karena banyak juga kan pendatang Jakarta, orang-orang Jakarta di sana gitu. Dan dekat juga ke Puncak, kemana ya. Pesanan-pesanan tuh bludak gitu kan. Nah, sewaktu-waktu saya tuh, kita kalau lembur nih anak-anak buahnya sepupu nih sampai malam nih Bang. Itu bikin kusen, tapi tetangga udah tahu, udah ada aktivitas itu kan, udah izin lah ya. Jadi nggak keganggu, bahkan tetangga juga ada yang kerja sama dia. Udah
Suatu malam tuh kita lagi bikin itu, temen saya itu ada orang Jakarta, memang lagi main. Itu kesurupan bang. Tiba-tiba aja tuh. Tiba-tiba lagi di lokasi itu kesurupan. Saya juga nggak paham ya. Artinya gini, ini kesurupannya beda bang. Ini teman saya ini bang, itu anak rumahan. Tiba-tiba yang saya bingung itu dia bisa naik pohon besar tinggi. Buset. Iya, Cepet gitu naik. iya. Buset. Ya, saya kan tahu dia. Iya. Saya tahu kecilnya dia anak rumahan, bapaknya juga dulu ya orang-orang inilah ya. Ya anak rumahan gimana sih gitu. Boro-boro dia mau naik pohon jambu di depan rumah aja nggak mau. Tiba-tiba dia bisa naik pohon besar tinggi. Kalau yang saya ingat itu pohon kedondong. Pohon kedondong. Iya, tinggi sekali. Iya. Dan itu begini aja kita nggak muat bang. Tapi dia bisa Naiknya cepet gitu. naik cepat, terus di atas teriak-teriak itu kita sampai bingung ini. Yang pekerja di situ, terus sama sepupu saya. Kenapa ya gitu kan? Akhirnya kita panggil lah orang di situ, orang-orang di situ. Ada di situ haji gitu ya. Haji yang ngerti lah ya. Saya panggil ke situ, tolonglah Pak Haji. Saya bilang, ini kenapa teman saya ini? Wah ini udah nggak normal. Sebab geraknya itu bang, geraknya itu Lincah gitu ya. lincah kayak kayak orang udah biasa naik pohon. Dan itu nggak megang begini yang saya bingung. Asik aja. Terus di atas teriak-teriak nggak karuan, teriak-teriak gitu. Akhirnya si orang Bapak Haji ini, yaudah kita panggil ini deh. Ada di situ. Artinya gini bang, orang bisa katanya apa paranormal apa gitu. Karena Pak Haji ini, saya ini bukan orang-orang yang bisa begini. Saya hanya bisa berdoa aja katanya. Tapi untuk ngobatin ada. Dipanggil lah ya, dipanggil. Nggak ngerti itu tanam pohon itu diusap-usap gitu bang ya. Saya juga nggak paham. Turun dia, tapi turunnya juga beda bang. Itu terbalik, Palanya duluan. pala duluan. Nah ini sepupu saya tuh bingung. Bingungnya apa? Karena kecil kita sama-sama ngumpul bareng teman kecil. Sejak kapan si namanya Rosadi? Sejak kapan dia bisa begini katanya? Nah ini udah di luar ini juga ya. Nah itu kejadian awalnya. Walhasil udah sampai di bawah, ditepuklah pundaknya kan. Sadar bang, sadar. Saya tanya, kamu bisa naik pohon? Dia kayak orang bingung kan? Linglung gitu ya. Linglung gitu. Emang siapa yang naik pohon kata dia. Oke, udah minum dulu deh. Udah kita kasih minum, baru kita cerita. Tadi kamu begini. Yang bener bang, manggil saya bang. Yang bener bang, iya. Kamu tadi naik kayak orang kayak kerak, saya bilang gitu. Wallahu alam saya bilang. Dia pun jadi ada rasa takut gitu ya. Udah nih bang, disuruhlah dia masuk. Udah kamu istirahat, kamu tidur lah, baca doa, tidurlah ya. Udah istirahat tidur sana, saya bilang gitu. Udah, kita lembur nih, ada pesanan kan, lembur. Itu bang, gelas. Jadi kan ruang pembuatan kusennya tuh dia di luar. Di pojok itu ada gazebo. Iya. Untuk kok taruh kopi, makanan. Itu gelas bang, pada pecah bang. Saya juga nggak ngerti. Jatuh atau pecah? Nggak ada jatuh, nggak apa. Trak gitu loh, dua gelas. Dan itu gelas itu memang udah ada, maksudnya kita buat ngopi, ada kopi buat iya, tukang-tukang. Saya kan ngawasin. Saya lari ke sana kan, saya lihat. Saya sih nggak asumsi yang gimana ya. Apa ini hukum alam? Mungkin tadi siapa yang bikin kopi, saya bilang gitu. Saya nih ada sepupu juga perempuan, anaknya itu. Saya om katanya. Terus
kamu tadi bikin kopi ini gelas dari dingin apa gimana? Kena panas kan biasanya pecah bang. Iya betul. Enggak kok, orang gelas-gelas yang udah di rak piring kok katanya gitu. Saya cek bang, saya lihat gelasnya. Kalau gelas beling mungkin ada kemungkinan hukum alam bisa pecah kena panas dari dingin. Tapi ini kan gelas ini bang, gelas keramik tebal gitu. Jadi inilah nih ya. Ya seperti ini. Iya. Jadi pecahnya itu saya meragukan kalau itu hukum alam gitu. Ini ada sesuatu yang nggak benar. Udah sepupu saya itu yang punya kusen itu, udah beresin. Kan kita baru setahun bang ngontrak situ, jadi kurang paham ya. Iya. Kurang paham. Nah, kita beresin. Nah kita ngobrol lah. Apa mungkin ada yang nggak seneng kita malam-malam? Saya percaya nggak percaya, Mang. Saya manggilnya Mamang. Saya percaya nggak percaya. Bisa jadi dia bilang gitu. Karena di saya perhatiin pecahnya itu 2 gelas, nggak 1. Kalau mau kan 1 aja atau gimana ya, 1 aja gitu. Udah kita beresin bang. Udah selesai, kelar. Sampai pagi tuh ya, kelar. Kita istirahat nih bang, istirahat. Biasalah anak-anak kalau habis lemburan tuh tukang-tukang tidur. Langsung pada tidur situ. Pada tidur. Nah di samping rumah itu bang ada musola, musola kecil, langgar gitu. Ini pada tidur bang. Yang saya kaget ada namanya si Rusdi tidur di rame-rame nih di apa kayak teras gitu. Tapi di dalam posisinya nggak kena angin kan, nggak kena embun. Namanya pagi kan di dalam. Yang satu nggak ada bang. Ini saya bingung nih. Ini anak satu nggak ada kemana nih? Nggak tidur dia ngayap apa? Tersakit saya bilang. Tahu ada di beduk bang, dalam beduk. Dalam beduk itu. Di dalam beduk. Buset. Kita cari-cari. Dia bangun kaget dia. Maksudnya kok saya di sini katanya. Waduh. Di dalam beduk masuk gitu. Dan itu pun pas orang mau azan. Itu kan mukul beduk bang. Iya. Itu bangunnya gara-gara itu. Buset. Jadi kayak gini bang. Kalau menurut penduduk sana itu ada yang mindahin katanya. Oh iya. Begitu. Ya logikanya kan nggak mungkin bang. Orang kita tidur bareng-bareng. Saya pun ada di situ. Saya lihat juga kok si Rusdi ini, dia tidur di situ. Saya lihat juga gitu loh. Pas pagi itu, menjelang pagi ya, sudah tidur situ. Tiba-tiba kita bangun siang gitu, kita mau zuhur, dia nggak ada. Berarti mereka tidur memang sebelum subuh bang. Jadi nggak sholat subuh. Kalau saya kan subuh dulu, gitu kan. Tiba-tiba dia ada di dalam beduk, kan nggak masuk di ini bang. Jadi iya, artinya beduk itu tinggi. Iya. Tinggi bang, dia ada kaki tinggi dan kakinya begini aja, nggak ada topangan lagi. Ini di semen bang kakinya itu, jadi nggak lari kan. Kalau dia naik pun tinggi. Terus dia masuk pun itu beduknya kan kecil bang, nggak terlalu besar. Orangnya gemuk. Kita keluarin bang. Itu mana anak lu, aneh ini. Wah rame itu, rame kan, cerita tuh tersebar sampai teman-teman datang. Kenapa si Rudi ini begini? Nah ngomong ke sepupu saya nih, tetangganya kan di situ ada namanya saksi hidup sih, ada namanya Oteng, dipanggil Oteng orang Sunda. Ada Mang Opa itu keamanan di situ, dia cerita, ini kamu nggak izin kali ya katanya, gitu. Kan memang sebelahan ada musola tuh. Iya. Harusnya kamu izin, apa kamu buang air kecil apa gitu kan, atau apa? Si Dudi ditanya gitu kan, akhirnya Dudi bilang, memang tadi pagi orang-orang pada mau sholat subuh, saya buang air kecil, tapi nggak sholat. Ya seperti itu kan. Iya. Cuma aneh maksudnya.
bisa ada di situ. Keanehan-keanehan ini berjalan terus bang. Saya ingat sekali itu, besoknya kan ada order masuk. Ada order masuk. Datang malam-malam bang nih, pemesan ini datang. Terus dia ngobrol sama sepupu saya. Dia mau bikin rumah tapi bentuk kusennya begini gitu ya. Nah sepupu saya bilang oke lah. Nah dia keluar bang dari areal pabrik itu, dia keluar. Itu dia yang pesan kusen itu lihat sosok jadi gini bang, asetnya tuh ini pabrik kusen ini sebelahnya material kecil, itu ada gang. Oh iya. Ada gang ke kampung ke bawah. Kan sananya areal perkebunan ya. Berarti dia agak turun berarti. Agak turun. Itu dia lihat sosok katanya, anak-anak kecil bang. Anak-anak kecil lagi lari-lari main-main. Dia pikir tuh anak-anak yang main. Dia masuk ke situ, diuber, lari itu anak lari. Diuber lagi lari, mau dibilangin sama dia nih udah malam. Ini konsumen, customer yang pesan kusen. Diuber, nggak tahu tuh anak larinya ke arah ini bang, ke arah di situ ada namanya TPU juga, TPU. Lari ke arah situ, anak-anak itu banyak katanya. Udah, dia balik lagi ke atas lah ya, ke tempat. Ditanyalah sama sepupu saya, Bapak dari mana Pak? Itu tadi anak kecil banyak banget, anak siapa? Malam-malam begini katanya main-main rame-rame. Kok larinya ke sana? Waduh, saya bilang larinya kemana Pak? Ke TPU. Nah si teman saya ada orang situ, si Wiwit, ada orang situ. Wit, nah ini Bapak ini lihat anak-anak kecil. Waduh, Pak itu mah bukan orang Pak. Iya, itu bukan orang, sering Pak anak kecil di situ katanya. Saya bilang mengganggu nggak? Enggak sih, cuma sering. Saya juga sering lihat di situ. Tapi diarahin ke sana gitu. Darahnya ke TPU ini. TPU. Udah saya tanya, Bapak lihat berapa orang? Oh banyak. Kayak anak-anak main-main lah gitu katanya. Cuma kecil-kecil. Berapa kira-kira usia berapa Pak? Paling 5 tahun, 6 tahun kan nggak mungkin malam-malam. Iya. Logikanya. Nah kejadiannya kayak gitu. Udah nih kita inilah bicaralah nih sama sepupu gitu ya. Ini ada apa sih di rumah ini, saya bilang. Ada apa sih? Orang ngerti. Kita tanya deh sama orang yang lama, sama orang yang paham di sinilah. Ya memang kita kan ngontrak, saya nggak tahu. Padahal waktu kita isi tempat itu, kita ada ini nih, tradisi kita pengajian. Gitu. Selamatan lah ya. Selamatan. Nah, udah pas masuk 2014 bulannya saya lupa, terjadi gempa. Saya ingat terjadi gempa, itu gempar ya Bang. Gempar. Saya di situ pendatang, saya kurang paham. Besar ya. Nah, itu warga semua mengosongkan rumah lah. Jadi kayak kampung mati. Aduh. Sementara kita harus menyelesaikan order. Pesanan nih. Pesanan. Kan ini udah artinya udah buat perjanjian, harus selesai. Nah, tetangga semua di situ pindah semua Bang, dikosongin. Jadi kayak kampung mati Bang. Bener-bener sepi itu. Bener-bener sepi. 2014 rame loh itu. Masuk di itu kok, saya inget banget di berita ada itu. Gempa itu. Ada korban kalau nggak salah itu ya. Besar itu, saya juga ngerasakan guncangannya kan di situ. Untungnya saya posisi di luar. Nah, yang anehnya lagi itu saya kan masih mengerjakan itu Bang. Disuruh sama orang-orang pribumi di sana. Keluar dulu deh Pak gitu, jangan di sini. Saya bersikukuh sama sepupu, kita hargai customer yang pesan kusen, kan udah perjanjian, takutnya lari. Iya betul. Konsumen ini gitu kan, takut lari. Selesaikan dulu lah saya bilang. Itu masjid, makam apa segala macam udah nggak beroperasi Bang. Ditinggal, memang benar ditinggal. Betul. Tiba-tiba nggak ada aktivitas sama sekali.
tiap malam, boleh abang cek, tanya warga di sana, itu ada orang aja, ada orang ngaji, masya Allah. Masjid sebelah dan masjid-masjid yang ada di tempat gempa itu nggak beroperasi sama sekali, kampung mati kok. Tapi ada yang azan. Ada yang azan, dan itu yang dengar semua, bang. Warga itu dengar, bang. Yang udah agak pindah ke depan, pindah jauh ya. Iya. Itu dengar. Saya posisi dekat, jadi saya dengar banget. Sepupu saya dengar, ada namanya Opik, itu ada, saya punya sepupu Opik juga dengar ya. Ada suara azan tiap malam. Ada suara orang ngaji. Saya bingung. Kita cek ke situ nggak ada orang. Sepi nggak ada. Karena kan habis kejadian itu ya, gempa itu ya. Ada orang azan, ada orang ngaji. Dan yang anehnya nih, bang, kita baru sadar semua warga. Saya kan pendatang di situ, jadi kurang paham posisi masjidnya. Itu saya pikir memang di situ. Tiba-tiba warga rame, bergeser, bang, masjid itu. Pindah sendiri. Iya, bergeser. Buset. Ada mungkin bergeser 100 meter. Wih, jauh Ini banget. nyata, bang. Itu masjid bisa bergeser tanpa rubuh. Wih, gila sih. Dan ada pemakaman bergeser juga ikut di dekat masjid itu. Masya Allah, saya takjubnya apa? Itu rumah ibadah bisa bergeser, mungkin kuasa Allah ya, semua. Terus makam, dan kebetulan di makam itu ada seorang ahli ibadah, bang. Di pemakaman itu, yang saya ingat namanya imam apa ya, lupa saya. Pokoknya dia ahli ibadah di situ menurut penduduk di sana. Udah kita nyaksikan, terus warga di sana bilang ini bergeser, Pak. Oh, saya baru ngeh. Jadi sebetulnya di posisi masjid itu, memang di sebelahnya nggak jauh ada pohon-pohon kapuk, ada pohon-pohon bambu, ada campur lah ya. Jadi memang saya ukur memang beda, bang, jauh. Jadi memang bergeser. Sayangnya saat itu saya nggak dokumentasikan. Sayangnya, tapi cukup ramai itu di halayak, dan bahkan sempat masuk di berita yang saya dengar 2014 itu. Dan ada makam seorang ahli agama, pun sama bergeser makamnya, tanpa rusak, tanpa apa. Masya Allah kejadiannya. Nah, setelah itu, bang, kita selesaikan tugas kita, tanggung jawab kita, kata sepupu, udah beres, 2 hari kemudian rapih, kita pindah, bang, ke arah ke depan, karena ya, tapi masih daerah wilayah sana, pindah ke arah ke depan, untuk menghindari hal-hal yang BMKG bilang lah, kalau ada susulan atau segala macam. Kan kita juga nggak boleh apa namanya, lalai lah ya, nggak boleh, kita harus percaya juga ya, gitu kan. Kita pindah tuh, bang, agak ke depan. Udah sesampai kita ada pindahan itu, nah ini ada kejadian aneh. Jadi begini, kita kan pindahin barang nih, bang. Ini aneh nih. Jadi gini, kita ngangkutin barang kayu-kayu nih, bang. Kayu-kayu gitu. Malam mati lampu nih, bang. Mati lampu. Kalau di sana tuh hujan sedikit mati lampu. Tahu sendiri kan daerah sana tuh. Udah nih, mati lampu. Ada temen, dia di bagian belakang nih. Kita pindahin ke truk barang-barang. Ini di belakang. Entah dia lihat apa ya, histeris sekali. Dia gotong kayu berdua, temen nih, bang. Si Dudi nih, sama Wiwit itu, digotong. Teriak kenceng,
sekencang-kencangnya bang. Jadi kita posisi udah di truk ya di depan, dia masih gotong gitu, tapi dibanting sama dia kayunya. Kayak dilepasin gitu. Dilepasin, saya tanya, dia lari bang, lari kencang bang. Itu kalau nggak dipegangin anak-anak udah nyebrang itu orang, panik. Iya. Saya tanya kenapa kamu kenapa? Saya tampar bang itu, benar-benar saya tampar. Kamu kenapa Wit? Aduh bang, udah deh enggak bang gitu. Udah minum masih nggak mau ngomong. Saya tampar lagi, maksudnya biar dia sadar, bukan saya tampar dia, saya benci atau kesal sama dia, enggak. Biar sadar lah gitu. Rupanya yang dia gotong bukan kayu bang katanya. Kata dia ini berdua, pocong. Astaga. Jadi digotong sama dia, kata. Memang dia lihat pertama kayu bang. Kan kita kayu-kayu besar ada tuh ya buat di Iya, belah. buat ke material juga ada gitu ke sepupu. Dia bilang sih pertama dia angkat kayu, tiba-tiba katanya pocong. Waduh. Kan gimana ya? Jadi memang setelah gempa terornya makin kesini makin. Udah stop lah kita. Stop. Kamu sebut Norwid. Kalau saya bohong bang katanya. Bang boleh deh. Mau sumpahin saya apa deh katanya. Ini berdua nih duduk lemas mereka. Dan kalian istirahat dulu minum lah. Kita terusin besok aja deh. Saya bilang sama sepupu, abang sepupu. Bang, besok aja lah. Ini nggak beres saya bilang. Ini kejadian ini udah nggak ini saya bilang udah nggak di luar ini. Ya, di luar nalar. Di luar nalar udah terlalu nih saya bilang. Kemarin beginilah begitu saya bilang. Oke lah. Bang sepupu setuju. Ya udah besok lah. Udah besok pagi-pagi kita kemas. Saya nggak tidur bang. Karena saya kepikirannya gini. Serem juga nih. Baru mau ke yang tempat yang baru udah begini gitu. Saya langsung, bang itu yang abang udah DP, yang kita mau pindah ini udah DP belum? Saya bilang, udah. Batalin aja deh, DP-nya gede nggak? Gede ya, udah nggak bisa. Sayang. Nah, karena saya udah curiga, kok ke aset ke situnya, teman saya aja begini ngalamin gitu. Baru pertama gitu. Udah. Kita pagi kita rapi-rapi, ya udahlah kita terpaksa ya pindahin tempat itu, barang-barang ke tempat baru. Ada kamar nih bang, kamar-kamar kan gitu. Kita biasa lah ya tempat baru itu. Ketawa juga jadi. Gitu kita tempatin, kita bersih-bersih. Ada lah tetangga di situ, namanya Poimi. Cimi udah tua orangnya, sekarang udah meninggal. Udah tua. Dia bilang gini, Pak, Bapak pindah ke rumah ini? Iya. Terus produksi kusennya di situ ya? Jangan Pak. Loh, ada apa Bu? Ada apa memang, saya bilang. Jangan Pak. Sini orang nggak lama, sebulan pindah. Saya bilang gini. Mungkin dia nggak betah kali Bu. Dia asumsi saya nggak macam-macam lah. Saya ingin hindarin supaya nggak ada rasa takut apa. Tapi saya kepikiran ibu itu ngomong gitu. Ya, saya cerita lah. Siap-siap aja saya bilang, gitu kan? Kenapa? Tuh tadi, coba deh kamu tanya tuh ibu. Saya dibilang jangan Pak, katanya. Terus sebulan orang kesini pindah, sebulan pindah. Nggak betah, nggak ada yang betah. Ya? Nah, akhirnya kita isi lah ya tempat itu. Semua di situ lah ya. Tante saya di situ. Tante kan ikut memang sama sepupu situ. Saya bilang, Bang, aku di kamar tengah aja ya. Saya bilang gitu. Terus sepupu, enggak. Kamu kamar depan aja. Saya di kamar depan udah berasa udah enak bang, gitu. Udah ada feeling lah ya. Udah ada feeling. Udah kita situ tidur nih bang kita. Ya habis inilah ya kita habis tahlilan ya pengajian.
Tidurlah capek badannya, habis angkat-angkat barang apa. Baru aja bang, apa kita istirahat tidur gitu ya. Jadi ini kamar tuh cuma ada 3. Kamar itu cuma ada 3. Di depan tuh langsung ke apa, kebun bang, ada kebun. Oh, depan kebun. Nah, saya pas tidur madep kanan itu suara jendela kayak ada yang garuk, krek 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 gitu kan. Saya dengerin. Siapa nih, saya bilang. Ada apa nih gitu. Saya dengerin lagi krek 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 krek. Temen saya bangunin, kan berdua. Bangun, dengar suara orang garuk. Enggak. Berarti saya doang nih yang dengar. Ya. Saya buka bang jendela. Saya buka. Enggak ada orang. Saya buka, enggak ada orang. Saya tutup lagi. Garuk-garuk lagi. Ah, binatang nih, saya bilang. Pikiran saya udah gitu. Karena kebun kan. Saya buka pintu, saya keluar. Saya perhatiin dari pintu samping bang. Nggak ada orang, tapi bunyi bang. Krok, krok. Garukan krok. itu. Garukan pintu. Krok, krok, krok. Udah deh, saya masuk kan, merinding juga kan. Saya masuk. Saya duduk di ruang tamu. Saya nggak tidur. Nggak lama. Assalamualaikum. Dia ngucap salam. Iya. Assalamualaikum. Saya jawab. Karena ucap salam, saya jawab. Waalaikumsalam. Dar! Di pintu. Dikebrak. Temen bangun semua. Sepupu bangun. Ada apa? Tadi dia ngucap salam, saya sautin. Saya bilang, itu pintu kenapa? Nggak tahu, ada yang gedor. Saya nggak berani buka bang, karena gedorannya kayak orang marah. Iya. Kayak debt collect nagih. Udah, kita rame-rame kita buka. Nggak ini kok, nggak terlalu lama ya. Habis gedor paling berapa menit gitu. Kita buka rame-rame, nggak ada orang. Memang kan kebun bang. Kebun depan nanti. Kebun. Udah nggak ada orang. Wah, ini udah gangguan pertama. Saya yakin gini. Ada hal yang nggak beres. Ada hal yang nggak beres di situ. Udah. Kan saya kalau ke Jakarta itu nggak pernah pakai motor bang. Terus kalau pakai mobil juga, saya paling nggak mau gitu. Saya mendingan umum. Naik bis gitu ya? Naik bis. Nah dulu kan kalau naik bis kita ngerokok bebas apa ya. Itu sepanjang jalan saya masih mikir. Saya ke Jakarta nih bang. Saya mikir. Ada apa ya di rumah gitu. Kan malam nih saya pulang udah pulang nih. Pesan barang gitu ya. Di rumah ada apa gitu. Gak lama bis itu mendadak ngerem bang. Pek! Kaget semua ya. Saya kejedot tuh bang. Di kursi depan. Kursi depan dia. Ada apa pak? Saya bilang. Nggak tahu tuh kok udah mendadak ngerem gini gitu. Pir ada apa? Saya bilang. Katanya ada orang nyebrang. Itu di area mau deket lagi apa? Wilayah rumah saya. Orang nyebrang sekelebat gitu. Supirnya kaget bang gitu. Jadi ngerem mendadak. Untung nggak fatal bahaya. Tapi begitu saya lihat ada yang berdiri sebelah saya. Itu berdarah-darah hidungnya bang. Tapi orang itu? Orang berdarah-darah. Saya bilang, saya tanya, Bapak kenapa Pak? Saya saking parnonya ya, saya saking berpikir kok yang saya tinggalin tuh begini gitu loh. Saya pengalaman banyak hal, tapi untuk peninggalan rumah tinggal kayak gini saya udah paling nggak suka gitu. Itu berdarah-darah. Saya tanya, kamu kenapa berdarah? Jadi pas kejadian itu, maaf, dia lagi ngupil kan. Linu banget. Maksudnya bukan bercanda. Jadi linu benernya. Ini bukan bercanda, ini nyata kejadian. Itu mungkin karena rem mendadak dia kecolok bang.
Itu kan bahaya bang. Iya, iya. Coba bayangin sampai berdarah bang, kemimisan itu. Akhirnya saya pikir kebentur, saya pikir apa gitu. Kalau saya memang kejedot kursi depan, supir juga bilang, maaf pak, maaf, minta maaf kan. Saya marah-marah, ini bisa jadi korban, kamu gimana? Saya mau pukul supirnya itu. Terus supir bilang, enggak maaf pak, saya bahasa Sunda. Abi nempok, iya katanya, non dedemit katanya. Jadi nyebrang katanya, set begitu. Iya. Dia kaget, ngerem mendadak. Nah, tapi saya ada sedikit ketawa. Ini orang ngapain ngupil di bis? Mohon maaf. Iya. Wah, berdarah-darah bang. Karena kecolok ya. Iya. Dan rem mendadak kan gimana sih bis ya? Udah, saya sambil ketawa juga itu. Segitu bisa berbahaya. Segitu bisa berbahaya hitungan saya. Iya, betul. Sampailah kita di tempat itu. Saya cerita sama sepupu saya. Tadi di bis begini. Dia lihat, wah di tikungan situ menjadi tanya katanya. Di daerah apa? Tikungan Sukamakmur itu. Jangan ditanya, di situ sering katanya. Tahu dari mana, saya bilang sepupu saya. Loh, kita kalau lagi buat banyak cerita kok katanya. Bahkan sering tabrakan katanya gitu. Iya, saya ceritain mobil tuh ketawa sepupu saya. Nah, udah. Akhirnya kita udah di rumah lagi nih. Oke. Atur itu bang ya. Nih besok katanya kayu-kayu mau datang. Kalau bisa jangan malam. Kita udah pesan jangan malam. Terus anak-anak yang ngekatin itu ada yang sakit nih bang, satu, ada yang sakit. Itu yang gotong itu. Oh si Pocong. Dia gotong pocong. Sakit bang. sakit langsung. Sakit. Udah, saya bilang si Wiwit kemana nih? Sakit, panas. Waduh, panas iya. Itu bang, Wiwit itu sakit sampai nggak bisa bangun. Jadi dia katanya diganggu terus. Diganggu terus bang. Jadi kalau dia lagi tidur itu setengah tidur datang. Jadi dia nggak kurang tidur bang. Jadi tidur, sakit dia, benar-benar sakit. Orangnya masih ada bang. Dia masih ada. Sering teleponan sama saya itu. Nah itu kita bawa akhirnya ke puskesmas setempat gitu. Jadi dia dibilangnya radang aja sih. Oh radang. Katanya radang ini panas ini. Tapi nggak baik-baik. Akhirnya ada alternatif kedua, kita bawa ke orang-orang yang bisa gitu. Agak sembuh lah itu ya, dia ada mendingan gitu ya. Karena mungkin dia kaget bang ya. Nah saya sempat trauma dengan cerita itu. Sedikit ada lucu nih bang. Ya, sedikit ada lucu. Jadi saya waktu ke warung. Itu kan perkampungan, jalan ada setapak, terus kita ke atas baru ada warung. Saya merasa diikutin orang. Kata temen atau orang-orang yang paham, coba kamu kalau diikutin orang, jangan lihat ke belakang. Kamu nungging katanya, nungging kamu lihat. Kalau dia setan, kamu bisa lihat. Oh yang benar saya bilang gitu. Ini karena saya parno ya dengan cerita itu. Udah di gang ini saya masuk, ada gang gitu ke arah ke warung, terus saya belok gini. Saya kamprok sama orang depan muka. Posisi malam ya, hawa takut. Terus parno gitu bang. Saya pukul bang. Saya pukul bang, deng. Nggak taunya apa bang. Maaf, ini agak sedikit lucu. Ya, selingan aja deh bang, biar nggak tegang saya. Nggak taunya hansip. Aduh, hansip. Lihat teriak, aduh maaf pak, saya bilang. Saya ini kaget karena amprok gitu kan. Nabrak gitu. Nah si hansip ini, bapak gimana sih? Ya saya minta maaf, saya bilang gitu kan. Untung dia nggak marah, nggak. Udah dari situ baru saya tahu bang. Saya ngobrol sama keamanan itu, hansip itu. Oh, bapak yang baru ya kata dia, yang di situ yang kusen itu. Iya saya bilang. Waduh pak, itu mah tempat jangan main-main di situ kata dia kan gitu kan. Kenapa? Dulu
itu ada pemujaan Pak. Maksudnya pemujaan gimana sih? Ada orang ngontrak di situ sebelum Bapak. Dia itu memang ahli muja gitu. Saya bilang, pemujaan gimana Pak? Dia tuh suka datang ke tempat-tempat pemujaan dan dia buka praktek. Oh gitu, saya bilang. Jadi bebekas itu Pak. Pantesan di dalam rumah itu ada pembakaran itu loh Bang. Hiu apa. Jadi kayaknya rupanya mereka apa ya? Macam apa ya namanya? Pengikut. Nah, kabarnya seperti itu yang saya dapat. Udah nih. Saya kalau ada orang warning ke kita, pasti saya tanggap Bang. Pesan orang itu kadang baik buat kita Bang, nggak selamanya pesan orang itu buruk. Iya betul. Saya ambil itu. Benar, saya tidur Bang. Saya tidur. Itu benar-benar mau copot jantung saya tuh. Benar-benar kayak mau copot jantung saya. Kayak mau mati lah saya. Posisi saya tidur kan celentang gini Bang. Iya. Celentang. Ini Pak tidur saya itu ngadepnya tuh ke arah pintu. Jadi ini pintu nih, ke arah pintu gitu. Cuma kaki saya di pintu. Itu Pak tidur saya digoyang kenceng. Saya lagi tidur bingung, gempa nih apa nih? Allahu Akbar, saya bilang Allahu Akbar. Tapi ke orang nggak ada yang denger Bang. Gak ada yang bangun itu? Nggak ada yang bangun, sepupu saya nggak bangun. Saya kenceng teriak itu. Begitu saya kan kalau tidur tuh suka pakai shawl tuh karena dingin kan. Iya. Saya tutup begitu Bang. Begitu saya buka, Masya Allah, itu bentuk berbulu Bang, orangnya gede banget. Itu pada saya digorok gitu loh. Saya tuh langsung, aduh, saya nyebut ya di hati itu, udah gemetar saya Bang, karena depan mata itu, di depan mata itu digorak gitu loh, dan ada dia bersuaranya tuh kayak begitu. Allah, saya bilang ini benar-benar ini kayak copot Bang jantung Bang. Iya. Saya berpikir, wah kok mati saya nih, kayak copot jantung benar. Udah kita kejadian itu nggak lama, cuma itu kan berapa menit hilang Bang gitu ya. Saya baru bisa berdiri, saya lari Bang, saya bangunin semua. Dik bangun, Dik. Wait, bangun. Kenapa bangun? Aduh, saya lihat begini. Aduh, nggak apa, minta air, saya bilang. Saya cerita, ngeriung di ruang tengah itu ya, ngeriung di ruang tengah. Saya minum. Kita cerita begitu. Mereka memang nggak paham ya, maksudnya. Apa Bang yang lo lihat Bang? Gitu. Apa Bang yang kau lihat Bang? Saya bilang, bentuk, ya berbulu, benar-benar berbulu itu. Dan gorak mati dulu saya bilang. Udah, kita ini kayak macam trauma Bang. Jadi semuanya yang di situ, walaupun saya ngalamin yang terakhir itu, tapi mereka udah menyikapinya ya yakin ke saya karena memang saya apa adanya orangnya kan. Iya. Udah, kita cerita itu, kita di tengah kumpul, kita bikin kopi, kita minum Bang ya. Udah nggak ada yang tidur Bang. Oh, yang dipesan Bapak itu saya ingat, nggak ada yang lama di situ. Saya ingat tuh Bang. Saya ketemu orang, saya bilang sama abang sepupu. Dia bilang begini. Setiap yang di sini nggak lama. Apa ini? Siapa yang sanggup? Ayo, saya bilang. Pak tidurnya digorak di depan muka kita. Ya kan saya bilang gitu Bang. Siapa yang sanggup? Saya bilang gitu. Iya. Akhirnya saya ini punya inisiatif begini. Gimana kalau kita panggil Ustadz yuk? Saya bilang gitu. Yang bisa kita ngaji di sini. Abang sepupu saya ini nggak dengerin Bang. Nggak mau sih. Iya, dia terlalu apa ya? Orangnya, maaf ya. Ya memang kalau bukan saya jelekin dia. Kalau urusan
keagamaan pelit. Oh. Tapi Iya, kalau urusan yang lain, contoh seperti yang kemarin si Dudi sama Wiwit angkat pocong itu, ini harus beli ini Pak, beli ini, dia beli. langsung. Tapi kalau untuk yang lain keagamaan, Waduh. agak. Jadi udah, itu saya sambil gak tenang bang, bikin ini salah, bikin itu salah. Terus anak-anak buahnya sepupu saya tuh, orang kusen ukuran segini salah, jadi banyak ngaco ya, banyak ngaco. Nah udah, saya trauma itu sampai, nah udah deh saya nggak berani di dalam deh, setiap hari deh saya keluar. Ada rumah makan di sana, bakso tuh terkenal enak, bakso saya suka. Nah ini aneh. Terakhir nih bang, pengalaman saya yang aneh ini. Saya duduk sama teman-teman. Saya genit nih, sok nih babe genit. Saya genit. Ada cewek perempuan, dia di pojok duduk bang. Pojokan duduk, dia senyum sama saya. Saya samperin. Ini kalau istri saya dengar saya cerita ini marah, tapi nggak apa. Saya samperin bang, saya kenalan. Mbak, dia senyum. Oh iya mas, gitu. Tinggal di mana mbak? Oh saya nggak jauh, dekat gini. Mbak, boleh minta HP, nomor HP saya. Ini nomor HP saya. Waduh, saya kalau HP saya nggak pernah mau pakai mas. Dia bilang gitu. Oke, cantik, orangnya cantik bener. Kayak caleg dandan. Caleg dandan. Udah. Oke. Kita makan, saya bayar bang. Saya bayar. Ini mbak itu biar saya bayar. Terus dia dari kejauhan, saya antar bang. Mbak mau saya antar? Boleh? Dia bilang. Gitu kan? Oke, saya antar. Dia bilang. Saya bawa motor kan? Saya antar nih mbak. Saya antar. Bang, ini rumah saya. Oh sini mbak. Oke mbak. Mampir. Ya udah. Saya turun itu bang. Saya turun situ. Namanya dia kenal sama saya tuh, saya Mbak Rere. Rere namanya. Nah, udah. Dia turun, dia masuk rumah tuh bang. Rumah cat hijau, saya tahu masuk rumah cat hijau. Dia bilang, mampir sini. Oke, nah lain waktu ya mbak, saya bilang gitu. Lain waktu. Saya putar balik. Tadi perasaan saya lewat rumah kok kebon begini. Saya bilang gitu, di hati nih. Kok jadi iya bang. Saya masuk dia, antar dia, itu perumahan semua. Rumah semua ya. Tapi begitu saya habis turunin dia, kok ada di Gemon. Hilang semua, nggak ada rumah itu. Nggak ada rumah sama sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali lagi pengalaman nih. Itu udah makam. Ke makam. Udah. Saya udah merinding. Ini apa nih ya? Tapi rumah itu ada bang ya? Rumah itu ada loh bang. Ada rumahnya si Mbak Rere ini. Ada, cat hijau. Saya ketok. Saya ngetok rumah itu. Artinya gini bang. Tadi kan saya turun dia, kenalan sama dia di warung bakso itu. Saya antar dia, tadi saya lewat sini terang, kok sekarang jadi gelap gitu. Dan apa iya ini mbak ini? Coba saya tanya ke dalam deh. Saya ketok-ketok lama bang. Tapi saya sabarin. Kalau saya kan gini, kalau assalamualaikum 3 kali nggak disaut, udah harus pulang hukum kita kan. Iya. Tapi saya nggak assalamualaikum 3 kali, assalamualaikum sekali, lama saya ketok-ketok, keluar nih orang. Bapak ya, setengah baya gitu. Maaf pak, saya mau tanya, lo dari mana bang? Dia bilang gitu. Mbak, bapak keluarganya Mbak Rere? Rere mana? Bapak yang benar, dia bilang gitu. Bukan, saya antar mbak-mbak itu, saya kenal di warung bakso. Saya antar dia ke sini, tadi masuk ke rumah ini. Pak, di sini nggak ada yang nama Rere. Pak, bapak nggak percaya? Dia bilang gitu. Ya kan? Lo bener tadi saya antar orang ke sini, saya bilang gitu.
panggil nih istrinya keluar, dipanggil anak-anaknya nih bang. Nih bapak ini bilang katanya nganter orang ke sini. Memang rumah dia depannya rumah areal bang. Nah ibunya, bapak nganter siapa pak? Namanya siapa? Mbak Rere saya bilang. Itu tuh kasih tahu pak sama suaminya. Itu tuh. Saya kaget bang. Mana Mbak Rere-nya? Saya bilang, itu Pak di depan tuh Mbak Rere katanya. Depan mana? Itu yang dekat karung digantung, ada pohon. Kok karung digantung ada pohon? Saya bilang gitu. Saya enter. Sama bapak itu saya enter. Wah, di Batu Nisan namanya bang. Udah meninggal berarti? Udah meninggal. Nah, kalau kata ibu ini, dia itu kecelakaan satu keluarga di Sentul. Gitu, dimakamin di situ. Satu keluarga keluarganya. Satu keluarga bang. Wah, aneh saya bilang. Dan memang di Nisan itu ada Rere. Gitu bang. Berarti itu satu-satunya rumah di situ? Enggak. Yang tadi? Dia berderet, cuman ada pagar. Cuma menghadapnya ke sana. Oh, ke tempat yang nurunin si Mbak Rere ini. Gitu. Jadi pengalamannya gitu dari semenjak gempa itu sampai ke sini terus ya udah banyak yang aneh. Ya. Yang tadi pertama nih Beh. Tadi kan yang manjat nih kesurupan ya awal banget iya, itu. Si orang pintar ini ngasih tahu nggak sih Beh ini kesurupan apa? Nah itu dia kan tadi saya udah bilang ada yang pernah ngontrak di situ Muja Kera. Muja Kera? Iya, yang tadi itu yang bapak orang itu bilang ke saya dulu pernah ada ngontrak sini, dia suka hal-hal kayak gitu. Begitu. Jadi wallahu alam ya, kita kembalikan semua Allah. Cuma ya gitulah, ada gitu makhluk Allah itu. Berarti kemungkinan itu emang siluman kera ya? Mungkin pesugihan kayak gitu mungkin. Kacau sih. Terus tadi kan pemujaan itu, berarti itu muja setan Beh? Iya. Yang di kontrakan kedua ya? Iya, kontrakan kedua. Menurut yang versi cerita bapak itu yang orang Hansip. situ. Hansip tadi nggak sengaja dipukul. Iya, itu aduh ya. Saya kan refleks bang, kaget gitu. Lagi parno nabrak orang. Dan ada kabar nggak sih Beh? Nah, itu kan tadi kan pemuja setannya. Nah, bekas orangnya itu kemana apa gimana? Katanya pindah aja gitu. Pindah ke daerah apa sih namanya? Sukabumi sana tuh. Lupa saya namanya. Jampang. Daerah Jampang Surade. Katanya pindah ke sana. Berarti warga-warga situ tahu ya kontrakan itu tuh bekas pemujaan? Enggak semua. Oh, enggak semua. Karena dia tertutup bang. Dia tertutup. Cuman kan kalau Hansip ini kan suka, dia bilang gini, kalau malam dia keliling tuh, dia suka ngelihat banyak tamu. Nah tamunya itu baik-baik. Suka ngasih rokok, ngasih apa, cerita, oh habis berobat pak, gini-gini gitu. Nah si Hansip ini, jadi dia taunya dari situ, dari versi tamu yang cerita itu. Oh, jadi tamunya ada yang cerita ke si Hansip ini, kalau di rumah ini tuh. Iya, ada orang pintar katanya begini-gini bisa ini lagi itulah. Orang pintar bisa dibilang dukun lah. Dukun tapi yang menyembah. Iya, menyembah itulah gitu. Atau bisa dibilang ilmu hitam lah ya. Betul, makanya ya ngeri saya. Dan kemungkinan berarti di kontrakan itu banyak itu saya apa energi negatif lah ya bisa dibilang ya. Ada yang bilang gitu. Ada energi negatif, ada yang bilang macam-macam lah. Tapi dari warga-warga sekeliling kontrakan yang kedua ini nih, itu pernah nggak sih ditampakin hantu-hantu yang ada di kontrakan ini? Oh iya, ada. Sebelum saya datang, ada. Banyak itu. Iya, tetangga sebelah juga cerita. Tetangga yang di sana cerita. Oh, Pak, jangan kaget. Nanti ada sosok begini apa? Perempuan macam-macam, ada orang kecil-kecil katanya, ada kayak macam tuyul gitu. Tapi yang saya lihat cuma itu aja yang genderuwo itu. Yang berbulu itu. Dan itu tempat tidur. Berapa bulan tuh di situ tuh? Nggak lama memang, nggak lama.
Dan nggak lama itu bangkrut bang, sepupu saya. Kasian amat. Iya, beneran bangkrut. Kayak Tiba-tiba order sepi semua, nggak ada yang. pas pindah ke situ. Iya. Tapi sebelumnya lancar-lancar aja. Oh bagus, lancar kita, Ya, lancar kan sebelum kita pindah ke sana itu udah bagus banget. Aneh itu, aneh. Tempat dekat gempa ini ya. Jadi katanya orang kalau setiap lewat situ nggak lihat itu buka, Oh buset. gitu. Kayak ditutupin gitu. Jadi macam kayak mata mereka tertutup. Oh. Saya lihat kemarin saya lewat sini, saya mau ini tutup terus. Loh siapa yang tutup? Saya bilang sama sepupu. Itu orang kelihatannya tutup aja. Kacau. Wallahu a'lam. Lu alam. Tapi emang yang apa namanya? Yang bikin sepinya ini emang penunggu situ ya, bukan saingan. Bukan. Memang Penunggu situ ya. Tapi nggak ada saingan-saingan lain kan ya? nggak ada. Kalau mebel daerah situ. Nggak ada. Kalau Kan mungkin- kita customer lama. Oh, jadi Dan apa lah ya? yang proyek-proyek, yang apa. Dan tapi anehnya itu, kalau ada pemesan lagi dari tender yang lain, dari link lain dikasih ke dia, selalu kalau ke situ tutup katanya, gitu. Ya kalau misalnya kemungkinan ada di sebelahnya toko lain, kemungkinan saingan ngirim-ngirim, Nggak mungkin ada. tokonya tutup, tapi ini nggak ada. Nggak ada. Jahat ya, Jahat ya. penunggu situ ya. Jadi gitulah. Berarti nggak nyampe setahun itu, bahkan 6 bulan. Nggak sampai 6 bulan bang, paling 4 bulan. 4 bulan bangkrut itu. Itu sebulan pertama nggak ada pemesan pas pindah, sebulan kedua nggak ada. Buset. Iya, Bener-bener kosong. bener-bener. Ya nggak ngerti lah, aura itu tadi. Auranya negatif lah ya, gara-gara bekas ilmu hitam kalau bisa gitu bilang. Apalagi si pemiliknya nggak mau yang ngeluarin untuk ngusir lah, Nggak untuk mau. membersihin, nggak mau ya. Nah tadi penasaran ya bang ya, Beh ya, yang apa namanya itu masjid itu apa, masjid Itu bergeser Buddha. memang. Sekarang masih ada masjidnya. Masih ada. Mungkin yang warga Bogor nih ya, yang daerah apa Sukamakmur ya, Ini suka mamun. yang tahu tuh masjid bisa komen di bawah. Ntar juga bakalan Ya kita pasti ada. beritanya lah ya, pasti ada lah ya. Ntar kita cari nih berita-beritanya Betul. di desa Sukamakmur nih, karena ini unik gitu loh. Unik, dimana, unik. emang kalau gempa itu kan pasti geser lah ya tanah. Iya. Tapi kan biasanya Tapi kan rubuh. ini gini bang, itu bukan pas lagi gempa. Oh lagi gempa. Setelah gempa, Habis gempa. baru pindah, bergeser. Masya Allah itu daerah Masya sana. Allah. Masya Allah. Emang kalau dari logika juga kalau emang bergeser karena gempa, ya rubuh. Iya, rubuh bang. Sekuat-kuatnya fondasi rubuh sih kayaknya sih. Itu Masya Allah itu pengalaman saya di sana, ngalamin hal itu. Ya ada baiknya juga, ada hikmahnya, ada baiknya. Iya. Ini yang terakhir nih Babeh nih, buat kalau istrinya Babeh nonton nih maafin ya. Pernah genit dulu nih Genit, Babeh. pernah genit. Dan kena ganjaran langsung ternyata nganterin setan Mbak Dere ya. Betul. Langsung ke kuburan. Kacau sih. Oke, itu tadi cerita dari Babeh Badar nih, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Bekerja di salah satu pabrik ya? Bukan Bukan pabrik ya, jatuhnya mebel ya. Mebel kusen biasa. Kusen, produksi lah ya, Produksi. tempat produksi mebel kusen ya. Produksi. Aduh kacau. Untuk kontrakan pertama kena gempa, Iya. pindah ke kedua ternyata bekas pemuja. Iya, orang ngontrak Kacau sih. Yaudah, terima kasih nih, Beh. Sama-sama. Udah datang untuk kedua kalinya nih, Beh. Sama-sama. Ceritanya Terima kasih fakta. saya juga. Yang pertama ojol, yang kedua tentang Iya, pengalaman pengalaman. yang versi Ya, berbeda. tinggal untuk penonton nih ambil aja hikmahnya Ya, ya. ambil hikmahnya. Hmm. Ambil hikmahnya, kita petik itu. Ya kita hikmatin aja. Iya, betul. Oke. Seperti biasa nih, sebelum closing gue mau nginfoin lagi kalian, bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja nih klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakal kehubung ke WhatsApp admin kita. Oke, segitu dulu. Gua Putro pamit undur diri. Babeh Badar juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.